ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله أنصار رسول الله المهاجر مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفرعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengan adanya kegiatan di Riyadhus Musingawat dengan tema mengenai Rasulullah SAW. Dihadirin RT berapa RT? RT 99, 105, 46, 47, 48, 49, 52, 55. Sekitar 20-an RT yang telah hadir di sini merayakan Maulid Muhammad SAW. Masyarakat yang hadir banyak ya? Ya, antusias warga alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat penuh. RT 99 yang mengadakan acara dengan para hobi. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب. بشرتنا الله بها على البشر وما أوصلت يبسم بها المصلي كاف النوم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, bukan dengan datangnya bulan Maulid, mari kita sama-sama untuk senantiasa menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian kita agar hidup kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan syariat Rasulullah, kita contoh doanya Rasulullah, semua kita semua disebutkan dengan baginda Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen-momen untuk Maulid Nabi nih Ustaz?
yang ngomongnya kita harus selalu memperbanyak silaturahim, memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah agar kehidupan kita nantinya diberkahi oleh Allah dan supaya kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid kita jadikan bulan Maulid sebagai bulan silaturahim untuk umat Muhammad. Kita senantiasa menampakkan dan senantiasa melaksanakan segala macam kegiatan dengan penuh rahmat kepada umat Muhammad SAW. Dengan Ustadz siapa? Nama kita Ahmad Rusdi Ridho, pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr wal Futuh yang ada di Manturi, Samarinda. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wal qudratu kashafat lana hadha al-mastur liyabruza nuru sallallahu alaihi wasallam kamilan bi'adam الظهور ونورا فاق كل نور وأخذ الحق حكم على من ندم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يضر عند وضعه أمة وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بارا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا السعد واللفظ المحتوي على المعنى الجدل إذا دعاه بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukarramin al muhtaramin wa khussuhum bidzikri, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi segenap para alim ulama, para habaib dan para syaraib,
yang mungkin berada di tengah-tengah kita ataupun berada di kota Samarinda ini. Begitu juga Pak Ketua Masjid Al-Khair, ya kah? Masjid Al-Khair dan Masjid Al-Mujib, yang nama sidin-sidin semua tidak ulun sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada pian berataan. Dan kita lebih khusus juga kepada ketua RT, segenap para RT yang ada di sini, lebih khusus tadi yang memberikan Sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramah, para alim, para ulama, para habaib, para asatidz wal ustadat, para aparatur pemerintah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang kami muliakan, yang kami hormati para RT setempat. Di sini ada RT 99, Bang Robi, dan seluruh para RT yang kita hormati. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat yang ada di RT sini mudah-mudahan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir bersama kita. Ada Pak Haji Mustafa dan juga ada mungkin pengurus Masjid Al-Khair, pengurus Masjid Al-Mujibah, dan alhamdulillah juga hadir tengah-tengah kita dari aparatur pemerintah dan semua yang hadir tempat ini. Mudah-mudahan kesemuanya menjadi umat yang disayang oleh Allah berkat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung sudah agak malam waktunya, maka dari itu mungkin sedikit ulun sampaikan sesuai dengan tema, bahwasanya meneladani sifat serta akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia termulia yang mahallatin
yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam illa hafatil malaikatu dhalikal bait aw dhalikal mahalla aw dhalikal masjid. Tidaklah ada satu rumah atau satu masjid atau satu tempat yang tempat itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala menaungi tempat tersebut dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengenang kembali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa dekat dengan sosok seorang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah lewat peringatan maulid ini, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh lisan bara'atain, bahwasanya orang ini terbebas dari dua hal. Yang pertama bara'atun minan nifaq, orang tersebut terbebas daripada sifat munafik. Ternyata resepnya juga ada di maulid seperti ini. Dulu baginda Rasul SAW pernah bersabda, kata baginda Rasul SAW, man shalla alayya salatan wahidan di HP-nya. Seandainya semua isi HP kelihatan oleh, bisa nampak sama orang yang bisa melacak HP kita, kayak apa malunya kita? Yang dapat kita berikan contoh dalam kejujurannya, sampai disebut beliau adalah shadiqul masduq, seorang nabi yang jujur, yang kejujurannya dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia sudah semua serentak mengatakan khair, karena memang hidup di masyarakat orangnya baik, orangnya sopan santunnya luar biasa. Maka dari itu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua duduk di masjid maulid ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kasar, padahal beliau seorang pemimpin, beliau seorang yang nomor satu, lembut bahasanya, tingkah lakunya juga lembut, penuh kasih sayang. Maka dari itu siapapun kita, seandainya misalnya Bang Robi dikasih oleh Allah harta yang banyak melimpah, rumahnya banyak, hartanya banyak semuanya, cuma gila. Kira-kira manfaat enggak yang banyak semua itu? Kira-kira bisa membuat beliau menjadi orang yang mulia enggak? Kenapa? Karena gila. Ada orang para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hartanya pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, cukup lah, tapi akalnya sehat, akalnya cerdas. Kira-kira bagus tidak? Maka untuk punya akal yang sehat dan cerdas, aku yang baik atau etika yang baik, maka huma hayatul fatah, kata Imam Syafi'i. Dua ini, akhlak yang baik dan akal yang sehat, merupakan kehidupan bagi seorang pemuda-pemudi. Fa in faqada fa inna faqdal hayati al-yaku bihi. Tapi kalau orang hidup tidak punya akal sehat alias gila, atau orang hidup tapi tidak punya adab yang baik atau akhlak etika yang baik, maka kematian lebih pantas baginya. Maka kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah selaku umat, bagi Allah mudahkan kita semua malam ini untuk hadir maulid Nabi SAW yang diadakan oleh masyarakat Gerilya ini, yang mana tujuannya agar kita semua mendapatkan doanya malaikatnya Allah, agar kita semua berkumpul di tempat ini mendapatkan istighfarnya para malaikatnya Allah, sehingga siapapun kita yang duduk di majelis ini dan apapun segala macam kesalahan kita kecuali diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Begitu juga wa ammahumullah birrahmah warridwan. Di malam ini dan di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan kasih sayangnya dan keridoannya. Maka dari itu mudah-mudahan dengan curahan rahmat yang Allah curahkan pada malam hari ini kepada kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan segala macam keinginan kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menteladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang mulia. Amin ya rabbal
Para jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam, beliau pernah mengatakan, kata beliau, manfaatatuhu kasratus siyam wal qiyam fa'alai bi kasratis salata ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa orang yang tidak sempat melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan sholat yang banyak atau sholat-sholat sunnah yang banyak, dan barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat sunnah di tengah malam yang banyak, dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah yang banyak, maka hendaklah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu amalan yang bisa mengalahkan banyaknya orang yang melaksanakan ibadah sunnah, atau melaksanakan sholat-sholat sunnah, atau melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat ataupun puasa, yang dicari adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasanya adilis salata ala nabiyyi Muhammadin faqabulu hatman biduni taraddidi a'maluna bainal qaburi wa raddiha illa salat ala nabiyyi Muhammadin. Kata ulama, selalulah kalian baca salawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung Allah menurunkan rahmatnya. 1 dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking sayangnya Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadin. Semua amal-amal ibadah kita antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sholat sunnah, biasanya sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, karena ada mertua yang datang ditambah 8 rakaat. Kata si mertua, wah Masya Allah, menantuku itu ahli ibadah. Padahal ria hilang pahalanya. Ada orang yang berpuasa sunnah Senin Kamis, kalau lagi ada mertua atau ada bos. Nabi Muhammad itu diibaratkan batu beliau sebagaimana batu yakut, batu yang kecil, mahal, indah dipandang dan luar biasa. Sementara kita sebagai manusia bagaikan batu gunung yang harganya jauh lebih mahal batu yakut. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasanya ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min aqlih wa min adabih huma hayatul fata fa in faqada fa inna faqdal hayati al-yasr. Maka dari itu mudah-mudahan dari habis isya tadi ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di tempat ini bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang di tempat ini dengan membawa rahmatnya Allah, sehingga segala sesuatu yang kita miliki menjadi barakah, apa yang kita miliki menjadi manfaat, dan mudah-mudahan bertambah dekat kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ibu-ibu sebagian sudah kuat ini. Yang terakhir kita bawa pulang ini, mudah-mudahan bersemangat untuk selalu meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang nabi namanya Nabi Khidir. Nabi siapa? Nabi Khidir alaihissalam, gurunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir ini mengatakan, kata beliau, sa'altu katsiran minal awliya fakultu lahum hal hunaka amalun yakhrujul abda min diwani saqawah ila diwani sa'adah falam yujibni ahadun minhum hatta dhahabtu wa sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala na'am
hunaka amalun yahrujul abda min diwani syaqawah ila diwani sa'adah idza kana yukthiru shalah wassalamu alayya. Kata Nabi Khidir, beliau pernah bertanya kepada seluruh para wali yang ada di muka bumi ini. Siapa yang bertanya? Nabi Khidir. Yang ditanya bukan Pak RT, para wali, para anbiya, para aulia ditanya oleh Nabi Khidir. Ditanya satu pertanyaan yang mana pertanyaan ini tidak ada satu wali pun yang mampu untuk menjawabnya. Apa pertanyaannya? Hal hunaka amalun yakhrujul abda min diwani syaqawah ila diwani sa'adah. Pertanyaannya, Nabi Khidir mengatakan, apakah di sana ada suatu amalan, satu perbuatan yang bisa merubah takdirnya seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang selamat. Yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk ahli neraka, menjadi penduduk surga. Yang ditakdirkan oleh Allah, dirubah oleh Allah, orang yang miskin menjadi orang yang kaya. Yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang susah menjadi orang yang bahagia. Falam yujibni ahadun minhum, kata beliau. Tidak ada satu wali pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena memang kalau sudah takdir Allah tidak akan bisa berubah. Kalau sudah takdir itu diberikan oleh Allah kepada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, hatta dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para wali-wali yang ada di dunia tersebut sudah ada yang bisa menjawab, aku datang sowan kepada Nabi Muhammad. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am. Kata baginda Nabi, ada wahai Khidir, ada amalan yang bisa merubah orang yang ditakdirkan oleh Allah, orang celaka menjadi orang yang selamat, orang yang tidak beruntung menjadi orang yang beruntung, orang yang bangkrut menjadi orang yang sukses, orang yang susah menjadi orang yang bahagia. Idza kana yuksiru salata 'alan nabi alayya, kalau dia memperbanyak bersolawat kepadaku. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengidolakan Nabi Muhammad, ayo basahi bibir kita dengan bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam kepada kita semua umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun takdir kita, dari takdir yang Allah takdirkan kepada kita, Allah rubah menjadi takdir yang baik, Allah rubah menjadi takdir yang selamat, Allah rubah menjadi takdirnya orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Intinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya suatu hajat yang sulit untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bawa Nabi Muhammad kepada Allah. Rayu Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladani akhlaknya Nabi Muhammad, teladani cara ibadahnya Nabi Muhammad, pasti Allah mudahkan segalanya buat kita. Maka dari itu kata ulama, rugi kalau kita menjadi orang Islam hidupnya manyong, merenut, sedih, susah terus. Padahal di situ ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mulai malam ini ayo kita bersama-sama menteladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat tersebut mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, yang belum nikah mudah-mudahan disegerakan berjumpa dengan yang dicarinya, yang sudah nikah mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dalam hidupnya, yang punya anak mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang soleh solehah, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mudah nanti kalau kita sudah waktunya menghadap Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini sedikit yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita lisan yang selalu bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.